Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Baik untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema apakah dosaku akan menjadi dosamu? Masya Allah. Tadi di segmen sebelumnya ada yang belum jawab pertanyaan saya nih siapa ya? Tuh kan. Soalnya ada orang bergosip. Nah itu yang justru menjadi pertanyaan. Kenapa? Nah ini barangkali ada jamaah yang baru bergabung. Saya ulangi sedikit ya pertanyaannya. Ustadz gimana nih kalau misalnya istri saya nih misalnya ya lagi bergosip nih sama tetangga terus di depan rumah gitu ya. Terus saya ngelihat udahlah udah biasa namanya juga ibu-ibu gitu ya. Nah itu kalau misalnya saya diemin saya ikut dosa gak ya Ustadz? Nah ini gimana nih mohon penjelasannya silakan dijawab Ustadz. Izin Sam. Bunda Tuti izin. Silakan. Pokoknya apa yang dilakukan suami seperti itu adalah termasuk salah. Kenapa? Saat istri bergosip dengan tetangga di depan rumah, terus suami melihatnya dan dia diamkan saja. Ingat ya, dia ikut berdosa. Saat mendiamkan dosa, maka termasuk dosa. Karena kita mampu mencegahnya. Kita mampu mendidiknya, kita mampu menghalanginya. Kalau begitu, seakan-akan suami membiarkan istrinya berada dalam kemaksiatan yang seharusnya suami bisa mencegahnya. Maka ini disebut dosa setan bisu yang mengenainya. Kenapa? Berkongsi dalam keburukan. Ingat ya, mohon maaf. Bukan berarti kenapa sih Ustaz gitu amat. Tidak. Karena bentuk pencegahan itu salah satunya adalah pencegahan bagaimana sosok laki-laki dalam hal ini penanggung jawab untuk menghentikan. Kalau mampu menghentikan sesuatu keburukan itu dengan kekuatan, jabatan silahkan. Dengan tangan silahkan. Dengan ucapan silahkan. Namun selemah-lemahnya iman dengan kebencian di dalam hati. Ini malah suami membiarkan. Seakan-akan mohon maaf apa yang dilakukan istrinya itu benar. Padahal itu salah. Sebaiknya jangan. Kemudian kalaupun bisa mencegahnya, cegahlah dia. Atau mengingatkan pasangan jangan sampai berlarut-larut dalam perbuatan dosa tersebut. Hati-hati loh. Dosa bisa jadi dosa gosip itu, menggibah itu lebih besar daripada dosa orang yang digosipin. Bisa jadi lebih besar daripada dosa orang yang digosipin. Kenapa bisa Ustaz? Bisa jadi dosanya orang yang digosipin itu sudah diampuni oleh Allah. Tapi sementara dia belum diampuni oleh Allah. Karena kenapa? Karena dia sudah membuat dosa yang berhubungan dengan manusia. Makanya mohon maaf suami yang baik tidak berlaku adayus. Apa itu adayus? Tidak kepedulian sama istri. Justru suami yang seperti ini bukan hanya ikut andil dalam dosa. Tapi dia termasuk orang yang menzolimi dirinya dan istrinya. Dan termasuk adayus maka kategorinya kenapa? Maka dia kelak nanti tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang. Maka sebagai suami yang sudah memegang ikatan janji, berarti dia sudah menekankan bahwa dia akan membawa rumah tangganya ke jalur yang sebenarnya dalam tadi Bunda Tuti sudah katakan dalam jalur ibadah. Harusnya seperti itu. Maka kalau jalur ibadah diusahakan semua yang dilakukan pasangan adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah, bukan yang dimurkai oleh Allah. Maka sebaiknya suami yang baik harus mencegah istri sebagai bentuk tanggung jawab. Waduh ya Allah, karena jadi kalau misalnya istri ikut dosa juga nanti suami yang kena karena tidak mendidik dengan Tidak baik. mendidik, karena istri yang arisan suami yang bayar. Ya betul. Pakai uang apa? Pakai uang suami juga ya, ujung-ujungnya Maka suami. istri yang mau arisan harus izin sama suami. Oh iya betul juga sih harusnya sih begitu. Baik jadi kita sebagai suami juga punya tanggung jawab yang besar untuk istri dan keluarga kita ya Ustadz ya Masya Allah. Nah ini
Kita bicara soal dosaku menjadi dosamu. Ini penting juga nih. Ada jamaah yang bertanya juga. Tapi ini agak berat nih. Saya mau ke Ustadz Syam dulu deh. Ya. Ustadz mohon izin bertanya nih. Tentang apa tuh? Ada kisah mengenai seorang istri. Itu mungkin karena sudah lelah, sudah capek sama kelakuan suaminya. Atau dalam rumah tangganya udah berantem terus. Akhirnya meminta cerai sama suaminya. Hulu namanya, hulu. Iya, hulu ya berarti Ya. namanya. Apakah istri berdosa jika meminta cerai kepada suami? Tapi ini kalau misalnya ini memang suaminya nih yang salah. Suaminya nggak pernah sholat, nggak pernah mengaji, tidak pernah ke masjid. Nah itu gimana hukumnya Ustadz? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi kembali guruku Ustaz Maulana, Bunda Tuti, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimanapun perceraian adalah jalan darurat dan jalan terakhir, emergency exit. Gak ada orang yang lewat emergency exit kalau masih ada pintu yang lainnya. Gak ada orang yang membuka pintu daruratnya pesawat jikalau pintu yang lainnya masih bisa dibuka. Kecuali dalam keadaan darurat banget. Jadi bukan berarti dikit-dikit boleh suami nggak sholat langsung minta cerai. Suami nggak puasa langsung minta cerai. Nggak seperti itu. Maka subhanallah ada tahapan-tahapan daripada menjalani rumah tangga ini tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Karena kita juga nggak boleh melarang orang. Nggak boleh melarang orang, wah Anda minta cerai, Anda dibenci Allah. Oh nggak bisa juga, karena kita nggak tahu apa yang dialaminya. Maka ada keadaan-keadaan di mana batasan-batasan ini menjadi yakni nanti acuan daripada seluruh jamaah yang insya Allah mengalami permasalahan dalam rumah tangganya. Baik, bagaimana pertama kali sikap seorang istri jikalau suaminya tidak sholat? Tadi pertanyaan gitu ya. Betul. Suaminya memang nggak sholat, suaminya nggak ini. Maka di dalam agama kita ada memang kelakuan buruk yang mana kelakuan buruk tersebut berefek terhadap orang lain. Maka dilihat dulu, kalau suami melakukan kemaksiatan dan ini juga berefek kepada istrinya, maka dia boleh dengan cara yang pertama menasehatinya. Menasehatinya yakni mengingatkan. Karena yang namanya suami tetap berada di atas posisinya, yakni pemimpin, qawwam, qaim. Ya, maka yang di bawahnya adalah seorang istri, maka biasanya atasan tidak mau dinasehati oleh bawahan. Tapi seorang atasan yang baik adalah mereka yang mau menerima saran daripada bawahan. Maka berikan saran yang baik, subhanallah. Ingatkan, karena dikatakan tadi tidak boleh juga kita mendiamkan. Siapa yang melihat suatu kemungkaran maka hendaklah dia, yakni falyughayyir biyadih, dengan tangannya dia mencegahnya. Fabilisani, kalau tidak bisa dengan tangannya, dengan lisannya. Kalau tidak bisa, fabiqalbi, dengan hati yang membenci perbuatan tersebut. Maka yang pertama hatinya membenci. Ya, kalau dia tidak mampu dengan lisannya, dengan tangannya, menasehatinya atau mengingatkannya dengan hati yang benci. Ya Allah, aku nggak bisa, ya Allah, berikan hidayah kepadanya. Itu yang pertama, menasehatinya. Tahap yang kedua, apa yang bisa dilakukan oleh seorang istri? Bukan langsung minta cerai. Apa yang kedua? Maka memanggil orang ketiga untuk menasehatinya. Siapa itu? Mereka lah yang hadir di pernikahan kita. Mereka lah yang mungkin terlibat dalam pernikahan kita. Wali misalnya. Atau yang khutbah nikah pada saat itu. Atau yang beri nasihat pernikahan pada saat itu. Seseorang yang disegani oleh suami. Tolong ingatkan, saya berusaha untuk sholat berjamaah. Tapi percuma rasanya kalau suami saya tidak sholat. Subhanallah. Itu yang kedua. Namun ada yang namanya yang ketiga. Jikalau sudah benar-benar berlaku dosa, yakni kekufuran, kesyirikan. Lalu memang tidak bisa lagi diselamatkan dan sangat berbahaya juga bagi agama sang istri. Misal suaminya, mohon maaf, keluar daripada Islam, murtad. Lalu dia memaksa istrinya untuk murtad juga. Maka tidak ada jalan lain kecuali dengan khulu tadi. Atau dengan perceraian. Namun jikalau masih misalnya suaminya nggak sholat tapi masih sholat Jumat. Tapi nggak sholat duhur gitu ya. Nggak pernah sholat selama sepekan. Tapi kalau Jumatan masih Jumatan lah ya. Masih boleh untuk dinasehati. Masih boleh untuk didoakan. Toh wala taziru waziratu wizra ukhra. Pembukaan daripada tema kita mengatakan seseorang tidak memikul dosa daripada orang lain. Tapi tidak boleh juga kita diamkan. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jadi harus Ada tetap tahapan-tahapan. berusaha. Apalagi Betul. kalau cinta ya. Benar. Kalau pakai cinta kayaknya lebih mudah. untuk Subhanallah. berdoa sama Allah supaya suaminya mendapatkan hidayah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam, penjelasannya Sama-sama. luar biasa sekali. Baik jamaah, ini tema kita semakin seru dibahas dan banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam itu Indah. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz.
Masya Allah jamaah, terima kasih banyak atas antusiasnya dan langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama ini dari hamba Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ya rahasiakan nama saya. Saya merasa sakit hati nih, suami saya suka bawa makanan dari kantor yang terkadang memuji-muji makanan tersebut. Tapi firasat saya sebagai perempuan, makanan itu dikasih sama cewek lain. Waduh, kadang saya berusaha masak untuk suami nggak ada harganya dan itu pun sering. Tidak hanya itu, tiap hari Jumat seminggu sekali suka dikasih makanan lagi. Apakah kecewaan dan rasa sakit hati saya ke suami akan ditanggung suami juga suatu saat nanti? Tolong jawab Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam karena ini kita sama-sama baru nikah. Wah, ini request minta dijawab sama Ustadz Maulana langsung, silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada yang nanya. Ini sebenarnya sesuatu hal pribadi. Bapernya sosok pengantin baru yang cinta-cintanya lagi menggebu-gebu. Betul. Nah, ini menyikapi ketika tidak dihargai. Ini jawabannya. Intinya ini merasa tidak dihargai masakannya. Betul. Maka niatkan semua yang kita lakukan itu hanya karena Allah. Bukan menunggu pujian suami. Kadang-kala perlakuan suami dimakan pun kadang-kala dia lihat mukanya. Kayaknya terpaksa ya makannya. Tuh, kan gitu. Itu dimakan aja masih minta komentar yang lain dan sebagainya. Maka orang yang berusaha untuk diminta untuk artinya mau dihargai susah juga sih sebenarnya. Maka atas apa yang kamu lakukan insya Allah akan dibalas dengan perbuatan yang tidak menyenangkan. Maksudnya apa? Harusnya atas apa yang kau lakukan tujukan hanya karena Allah. Baktiku kepada suamiku bukan untuk dapat komentar. Ya apa-apa yang penting saya sudah masak. Kau makan tidak makan terserah. Tapi sebaiknya mohon maaf. Orang yang ikhlas tidak sirna. Tidak sirna. Karena Allah tidak akan membiarkan perbuatan yang kecil itu dibiarkan tidak ada pahala. Pasti ada pahalanya. Sedekah kepada suami bagaikan bersedekah 1000 sedekah. Wah ya Allah. Diampuni dosanya kalau bikin kopi 1 gelas untuk suaminya. Oh. Kalau begitu saya bikin 1 ember. Anda terhapus dosamu gitu. Tapi suami mencret. Melek sampai besok. Waduh Masya Allah. Baik jamaah mudah-mudahan terjawab ya tadi pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan dari @QT12. Ustazah mau tanya dong. Bolehkah dalam Islam istri melarang suami melakukan hobinya? Wah bagus banget nih pertanyaannya. Boleh dijawab nih oleh Bunda Tuti, silakan. Baik Kak nih? Pas banget ya silakan. Bunda Tuti. Amin, Bunda Tuti. insyaallah mohon izin Ustaz Maulana. Mohon izin Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah, yang soleh dan soleha, insya Allah hari ini kita sudah banyak menimba ilmu. Pertama kita ketika melihat di dalam rumah tangga kita, pasangan kita sedang melakukan hobi. Apa sih hobi? Kesukaan, perbuatan yang dilakukan tetapi terus menerus karena itu dari hati mengakibatkan senang. Ya, jadi hobi itu bermacam-macam. Kalau kita lihat niatnya pasangan kita, misalkan suami ada punya hobi, lihat dulu niat hobinya untuk apa. Ya, karena memang niat hobinya untuk menyalurkan dan melihat situasi sedang tidak kondusif atau sedang tidak ada kegiatan lain, punya hobi, misalkan mengurus bunga, ya, menanam bunga atau hobinya hobi yang positif, kita dukung, ya. Tidak kita larang. Kemudian jenis hobinya apa? Jenis hobi itu ada jenis hobi yang bisa menimbulkan kita semakin mendekat kepada Allah atau malah melalaikan daripada ibadah kita kepada Allah. Dan kalau sampai hobi ini melalaikan ibadah kepada Allah dengan kita melakukan hobi, apapun hobinya, tapi sampai lupa tidak sholat, tidak mengaji, tidak ibadah, malah menjauh dari Allah, istri berhak untuk menegur atau menasihati, bukan langsung melarang. Di situ ada kecerdasan komunikasi. Bagaimana kita memperlakukan bahasa yang terbaik, bahasa yang santun, yang tidak menyinggung bahkan menimbulkan marah. Bagaimana bisa kalau misalkan kita juga istri punya hobi, hobinya positif, hobi masak atau hobi apa, tapi bisa menimbulkan hal yang positif.
kemudian dilarang oleh suami, kan kita marah. Maka kita persempit, kita perkecil marah. Bagaimana cara kita menyampaikan yang terbaik? Qaulan ma'rufa, ya, qaulan layyina, dengan lemah lembut. Kemudian apakah hobi itu yang dilakukan oleh suami, hobinya jenisnya hobi yang haram atau hobi yang halal gitu ya. Tapi kalau hobi yang halal kemudian bisa menimbulkan kebaikan-kebaikan, dari hobi itu bisa mendapatkan rezeki, ya, jangan dilarang-larang, justru kita harus memotivasinya, bahkan kita mendukung dan memfasilitasi. Bisa jadi dari satu hobi itu kemudian ditekuni, dia digeluti. Ada ya kan yang hobinya misalkan melukis, atau hobinya kita dalam hal ini burung misalkan nih. Hobi dalam memelihara burung, dilatih suaranya sampai bagus itu ya, ikut lomba. Nah misalkan kalau misalkan kita tidak bisa melarangnya dan sampai kita tidak diberikan nafkah, sampai kita tidak diberikan perhatian. Nah boleh kita untuk menjelaskan atau meminta suami dikurangi hobinya. Tapi kalau misalkan tidak sampai menimbulkan kita diperhatikan, tidak diperhatikan, tapi kita juga ridho, nggak apa-apa. Jadi jangan langsung melarang, bang jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Hobi itu tidak baik, hobi ini tidak baik, jangan begitu, jangan begini. Aduh, kita juga kalau wanita punya hobi dilarangnya tanpa dengan kata-kata yang baik akan marah. Makanya disinilah watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Bagaimana kita menasehati cara yang terbaik dengan kalimat yang indah, dengan kalimat yang tidak menyinggung ya. Insya Allah rumah tangga kalau bahasanya bisa ditata, komunikasinya bisa terjalin dengan indah, ucapannya, niatnya sih baik. Tapi kalau cara penyampaiannya tidak baik bisa menimbulkan ketidakbaikan ya. Demikian mungkin Kak Mikdad. Iya, Masya Kak Mikdad Allah. hobinya apa? Sama, aku tuh hewan peliharaan, binatang eksotis. Iya kan itu kasih sayang kita ya. Betul. Ya, tapi kalau langsung dilarang seneng gak? Enggak seneng, harus Tapi pelan-pelan. dengan hobi itu Kak Mikdad meninggalkan perintah Allah enggak? Enggak sih insya Allah karena di Alhamdulillah, rumah. ya. Cuma istri saya suka bete Oh, karena bete. saya hewan peliharaannya udah dimandiin pagi-pagi. Iya. Istri saya bangun-bangun udah nggak ada. Masya Allah. Itu dia, tapi sekarang udah belajar. Sekarang saya masih ada pertanyaan nih, jadi keingetan nih saya mau ke Ustadz Maulana. Ya, ya. Ustadz saya mau bertanya. Iya, apa itu? Bentar. Kayaknya gak cocok nih buat ayo. Ustadz, saya mau tanya ke Bunda aja deh. Ini pertanyaan lebih pas buat Bunda Iya. Tuti nih. Parah banget. Bunda jadi gini nih, Iya, iya, saya gimana mau Kak tanya, ini benar gak sih kalau misalnya aib pasangan kita Ah. itu katanya harus kita jaga Bunda? Iya. Benar gak sih? Bagaimana Aib pasangan kita itu aib gitu harus dijaga ya? Tadi Kak Mikdad kan nanya ke Pak Ustadz Maulana. Iya, tapi Sekarang kayaknya ke ini- Bunda, jadi ini sebetulnya mau nanya ke siapa? Ke Bunda Tuti aja, soalnya ini penting coba nih lihat gimana. Ustadz Maulana, lihat Aduh, Ustadz ada Maulana. ngambek lagi. Halo Pak Ustadz. Ustadz bukan Allahu gitu, Akbar. ini kan tadi jadi- soalnya kan kok ngelanjutin. jadi kayak marah. Janganlah, jangan marah. Gimana nih, kita dosa gak sih kalau misalnya kita nutupin aib pasangan kita. Ayo dong Ustadz, ini penting nih Ustadz Maulana deh kayaknya. Soalnya Bunda Tuti Ayo bingung. lo, parah banget sih tadi. Jangan ngambek Aduh Ustadz. ngambek Jangan lagi. ngambek, Ustadz, Ustadz. aduh maafin dong. Tadi Pokoknya tuh, saya nggak mau jawab. lah Oh. kenapa sih? Ya Enggak. gitu aja ngambek. Ustadz please dong, ayo dong ini jawabannya penting banget nih. Nggak mau. Kenapa Jangan sih kok gak begitu. mau? Nggak mau sekarang maksudnya. Oh Masya gitu. Allah. Saya mau jawabnya sesaat setelah. Ya Allah, Allah. kirain ngambek, saya udah deg-degan. Tapi bener ya dijawab ya. Oke deh, kalau gitu jamaah kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Dari tadi saya sudah mau jawab. Komen Bukan katanya. gitu. Tadi soalnya pas banget.